Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabat Sound Doctrine di mana saja Anda berada pagi hari ini. Kepada Anda yang baru saja bangun atau baru saja bergabung untuk menyaksikan program ini, saya dengan senang hati menyapa Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini topik renungan singkat kita adalah tentang kerajaan sorga. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Prinsip Tuhan Yesus terkait dengan kerajaan sorga adalah menetapkan standar yang sangat tinggi sekali untuk kerajaan sorga. Bahwa kerajaan sorga itu adalah hal yang sangat serius. Kerajaan sorga itu adalah prinsip yang paling tinggi di dalam hidup ini. Kerajaan sorga itu adalah sebuah aturan yang menghendaki kita untuk melakukan segala prinsipnya dengan segenap hidup kita. Jadi kerajaan surga ini bukan sebuah kata yang tanpa makna. Banyak orang ingin mengikuti Yesus, banyak orang ingin mencari kerajaan sorga dan mendapatkan kerajaan sorga, tetapi mereka tidak serius untuk melakukan dan mencari prinsip kerajaan sorga ini di dalam hidupnya. Bahkan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak mempunyai standar yang tinggi, maka engkau sebenarnya tidak layak untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan sorga itu bukanlah sebuah pikiran yang sambil lalu. Engkau perlu memikirkannya dengan serius dan menghidupinya dengan serius. Engkau perlu mencarinya dengan segenap kehidupanmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang engkau miliki, sehingga engkau bisa mencapai apa yang disebut dengan kerajaan sorga. Kerajaan sorga ini adalah sebuah cita-cita yang tertinggi sebenarnya apabila seseorang menginginkan itu di dalam hidupnya. Bukan adalah sebuah hal yang terakhir yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kita perlu memberi waktu, kita perlu memberikan segenap perhatian kita, penuh perhatian kita untuk mencapai kerajaan sorga. Jadi bukan hal yang gampang mengikut Yesus, bukan hal yang sambil lalu mengikut Yesus, bukan hal yang bersifat part-time mengikut Yesus, tetapi menghendaki seluruh perhatian hidup kita tertuju kepada Yesus, Sang Penjunan dan Juru Selamat hidup kita itu. Siapkah kita? Apakah kita mau percaya dengan sungguh terhadap perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Yesus ini? Hidup keagamaanmu harus lebih tinggi standarnya. Bagaimana mencapai standar keagamaan yang tinggi?
apabila kita tidak berusaha mencari ajaran-ajaran yang benar dari Yesus tersebut. Kita tidak berusaha untuk memutuskan mana ajaran-ajaran yang benar itu. Karena saudara, hanya ajaran yang alkitabiah yang akan membuat standar hidupmu menjadi lebih tinggi. Begitu, hidupmu mempelajari ajaran-ajaran itu dan kemudian engkau akan melakukan ajaran-ajaran itu di dalam hidupmu. Jadi bukan sekedar sebuah pengetahuan, tetapi menghidupi ajaran itu. Tapi bagaimana caranya menghidupi prinsip-prinsip kerajaan sorga apabila engkau sendiri tidak mengerti prinsip-prinsip kerajaan sorga itu? Artinya membuat hidup kita semakin hari semakin sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Makanya jangan mencari kerajaan sorga terlepas dari apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, Alkitab adalah standar kebenaran yang tertinggi untuk memandu hidup kita sehingga membuat standar hidup kita menjadi tinggi. Ya, Alkitab yaitu ke-66 kitabnya dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Alkitab itu harus dipelajari dengan ketat. Ajaran-ajarannya harus dieksegesis. Ajaran-ajarannya harus dicari dengan tepat dan diaplikasikan di dalam hidup kita. Jadi orang percaya itu bukan jadi orang percaya yang sambil lalu, tetapi jadi orang percaya yang belajar. Sekali lagi, saya mau katakan, kita harus menjadi orang percaya yang belajar mencari firman Tuhan yang diajarkan dengan benar, mencari sound doctrine, mencari ajaran yang alkitabiah, sehingga hidupmu menjadi hidup yang alkitabiah. Ini baru bilang mencari kerajaan sorga. Seumur hidup Yesus, ketika Yesus melayani, dia berkonsentrasi untuk mengajar orang-orang mengenai kerajaan sorga, agar mereka paham kerajaan sorga, agar mereka mengenal sound doctrine itu, dan hidup mereka diubahkan dengan sound doctrine. Kalau engkau lihat Yesus berjalan melakukan kesembuhan, kalau engkau melihat Yesus berjalan melakukan mujizat, itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah Allah yang sebenarnya, bahwa dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, karena dia bukan hanya manusia yang biasa, tetapi dia juga adalah Allah yang sesungguhnya. Jadi dalam hidup ini, saudara jangan mencari hal-hal yang bersifat mujizat, kesembuhan. Mengapa? Karena itu hanyalah satu side effect dari sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan itu selalu menunjuk kepada kebenaran tertinggi, yaitu Yesus. Pikiranmu harus diubahkan dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Hidupmu harus diubahkan dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Engkau jangan berhenti dalam satu titik, tapi engkau terus mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki. Ketika engkau mendengar pengajaran kebenaran yang menyampaikan sound doctrine, dan sound doctrine itu mengajarkan kepadamu standar hidup yang tinggi, beriman di dalam Tuhan, maka engkau mengetahui bahwa itu adalah pengajaran-pengajaran yang benar. Jangan mendatangi tempat-tempat yang hanya mengajarkan pengalaman-pengalaman dan tanpa Yesus di sana. Standar hidupmu tidak diajarkan atau ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang ajaib atau perbuatan-perbuatan yang supranatural.
Banyak orang selalu tertarik kepada hal-hal seperti itu. Ada penyembuhan-penyembuhan ilahi, mereka datang di situ. Emangnya penyembuhan-penyembuhan ilahi itu bisa diverifikasi? Kebanyakan penyembuhan-penyembuhan ilahi itu orang yang menyembuhkan saya lihat juga takut kepada penyakit. Saya nonton itu di Facebook. Dia mengaku penyembuhan ilahi, banyak orang datang kepadanya. Tapi pakai masker juga. Takut terjangkit sama COVID. Kalau engkau penyembuh ilahi, mengapa engkau takut kepada penyakit? Begitu kan? Jadi ini memverifikasi bahwa saudara, pengajaran yang benar itu harus dicari. Bukan mencari sebuah perbuatan. Bukan mencari sebuah hal yang bersifat hura-hura rohani atau supranatural, kegiatan-kegiatan seperti itu. Tidak, saudara. Engkau harus tertanam di dalam firman Tuhan. Standar hidup yang tinggi itu dihasilkan dari orang yang mau belajar. Nah, ini membutuhkan waktu dari kita. Ini membutuhkan banyak pengorbanan dari kita. Kita perlu membuka pikiran kita. Kita perlu berusaha lebih giat lagi untuk mencari kerajaan sorga itu. Jadi tidak berhenti hanya engkau mengatakan Yesus adalah juru selamat. Tidak, ya saudara. Itu harus berlanjut sampai engkau mencari di mana ajaran yang benar itu ada. Kalau engkau berada di tempat yang tidak mengajarkan ajaran yang benar, hanya bicara omong kosong di situ, keluar dari situ, cari pengajaran sound doctrine. Begitu juga sekolah-sekolah teologi yang tidak mengajarkan sound doctrine. Engkau perlu meninggalkan sekolah seperti itu karena tidak ada manfaatnya bagimu. Setelah engkau lulus, saya lihat banyak orang yang lulus dari sekolah teologi, kerinduannya itu ingin jadi pegawai negeri. Tidak ada kerinduan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk menyampaikan firman yang sebenar-benarnya. Banyak orang yang hanya mencari pekerjaan di dalam kerajaan sorga. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bilang, banyak orang yang hanya mencari pekerjaan, mencari karir di dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena mereka masih terlepas dari Injil kerajaan sorga itu. Karena mereka hanya berpikir bahwa Injil itu hanya menjadi satu tempat untuk menghidupi dirinya. Tidak, saudara. Injil itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Sound doctrine itu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan kalau kita menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, Injil yang Alkitabiah, sound doctrine, didaskalia, higienose, maka pengajaran-pengajaran itu akan mengubah hidup orang, mengubah standar hidup orang, mengubah cara berpikir orang, mengubah posisi orang yang salah, membawa orang tersebut berada di dalam langkah-langkah yang baru untuk mengikut Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau harus datang dengan sepenuh perhatianmu, sepenuh konsentrasimu, mengambil kesempatan selama ada di bumi ini, selama Tuhan memberikan umur untuk mencari kehendak Tuhan yang sejati. Sudahkah engkau mencari kehendak Tuhan yang sejati dalam seumur-umur hidupmu? Berapa tahun engkau hidup di dunia saat ini? Sudahkah engkau memutuskan, Tuhan, aku mau mencari sound doctrine? Atau bagimu mencari kerajaan sorga adalah prioritas yang paling kecil dalam hidupmu? Engkau memberi waktu yang banyak untuk mengembangkan kehidupanmu. Engkau memberi waktu yang banyak untuk mengembangkan karirmu. Engkau memberi waktu yang banyak untuk mencari uang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Engkau memberi waktu sebanyak-banyaknya untuk membuat dirimu menjadi populer. Engkau memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk membuat hidupmu menjadi nyaman. Tetapi Yesus katakan, kalau engkau ingin memutuskan mencari kerajaan sorga itu, maka kerajaan sorga itu tidak bisa hanya dilakukan secara part-time. Tidak bisa hanya dilakukan dari sisa-sisa waktumu.
tidak bisa dilakukan dengan standar yang tinggi. Ini harus dilakukan dengan standar, tidak bisa dilakukan dengan standar yang rendah. Maksud saya, ini harus dilakukan dengan standar dan prinsip yang tinggi, yaitu mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Sudahkah engkau mencari Injil yang Alkitabiah itu? Sudahkah engkau mencari sound doctrine itu? Apakah jawabmu? Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.